memilih kalau Ramadan yang bisa puasa, yang tidak bisa mengganti di hari lain atau membayar fidyah. Jadi dulu itu ayat Al-Quran 1884 itu menceritakan tentang orang-orang yang berpuasa tapi tidak bisa karena kebiasaan orang Arab itu, Pak, tidak pernah berhenti bekerja. Orang Arab itu jangan dibayangkan seperti kita, Pak. Masyarakat Arab itu kan hidupnya berpindah. Dia nomaden, pindah. Makanya orang Arab itu tidak seperti kita bilang ada rumah rajanya, ada peninggalan budayanya dalam bentuk istana. Enggak ada, Pak. Karena dia itu berpindah-pindah. Kalau kita kan kentara, pernah hidup kerajaan ini di sini, ada rumahnya, ada istananya. Orang Arab tidak, Pak. Maka dia itu bergerak terus mencari sumber-sumber mata air, Pak. Itu di Al-Quran kan orang Arab itu modelnya berdagang toh. Kalau musim dingin lari ke Yaman, kalau musim panas lari ke Syam. Li'ila api Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Jadi itu mereka kalau musim, karena Yaman itu daerah panas, maka kalau musim dingin dia lari ke Yaman supaya tidak terlalu panas. Syam itu sekarang Iran, Irak dan beberapa negara itu kalau musim dingin sekali bersalju, maka kalau musim panas dia lari ke sana berdagang. Itu surah Quraisy, liila fi Quraisy rihlatash syita'i was-saif. Jadi berpindah-pindah. Nah, waktu turun perintah puasa, Nabi belum membebankan 100%. Nabi membolehkan memilih. Makanya turun ayat 184, ayyaman ma'dudat. Puasa itu Ramadan ada hari-hari tertentunya. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, Pak. Makanya di fikih itu selalu perjalanan menjadi dibolehkannya pengecualian dalam ibadah. Menjamak salat, mengqasar salat, tidak melakukan puasa, itu selalu ada unsurnya safarin. Karena kebiasaannya orang Arab itu safar, berjalan, Pak. Berjalan, dan kalau orang Arab berjalan, Pak, belum tentu ketemu dengan air, belum tentu ketemu dengan tempat berteduh, Pak. Jadi berjalannya orang Arab dengan kita itu berbeda, Pak. Makanya saya lebih cenderung berjalan itu nanti bukan sebenarnya di perjalanan, di tingkat kesulitannya, Pak. Di tingkat kesulitannya. Ini mentang-mentang ada safar, itu yang dimaksud safar itu kalau sudah lebih 65 kilo. Biar ke Pangkep sampai kira-kira di Makrang atau Segeri kan sudah 65 kilo itu. Bungoro 65 kilo, Pak. Langsung dia bilang memenuhi syarat menjamak salat, Pak. Jadi biar ke Pangkep nah jamak juga salatnya. 65 kilo dulu, ketika ayat ini turun itu ditempuh kurang lebih 2 hari, Pak. Harus bermalam, dan itu memberatkan sekali karena perjalanan dulu itu, Pak. Itu kita pakai sepatu. Orang Arab berjalan itu dipasang memang sepatu, dan itu sepatu tidak lepas-lepas sampai kembali, Pak. Karena kalau lepas susah lagi, karena sepatunya itu kayak tikar-tikar. Nanti masuk di kaki baru mulai diikat. Kita sepatu tak kan dilepas-lepas jadi beda, atau perjalanannya beda, peralatannya beda, waktu tempuhnya beda. Nah, karena kecenderungan sahabat-sahabat itu masih susah untuk fokus beribadah puasa Ramadan 1 bulan, maka Nabi membolehkan sahabat itu memilih.
Walaupun nanti di akhir ayat itu disebutkan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Siapa yang taat melakukan puasa 1 bulan, itu lebih bagus bagi dia. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu lebih baik. Jadi ayat 184 itu, ini Bapak hati-hati kalau membaca nanti, karena nanti ada yang membaca tafsirannya 184 ini waktu sejarah diperintahkannya berpuasa. Nanti dikira puasa itu pilihan karena Nabi dulu menyuruh memilih. Nanti ada yang berkembang. Tapi kan di akhir-akhir periode Madinah itu kan, Rasulullah itu membuat tradisi di mana sahabat-sahabat itu di bulan Sya'ban sudah harus fokus kembali ke kampung, Pak. Karena setelah bulan Sya'ban dianggap tidak efektif karena Ramadan itu bulan yang panas sekali, Pak. Makanya Ramadan itu disebut dengan bulan yang panas sekali. Makanya kalau ada definisi apa yang dimaksud Ramadan? Ramadan itu berasal dari bahasa Arab Ramadan, artinya panas, membara. Maka Rasulullah menganggap, ayo kembali fokus ke ibadahnya. Tapi nanti beberapa tahun setelah turunnya perintah puasa. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan puasa itu pilihan di Ramadan, itu dulu, Pak. Tapi Nabi sudah merevisi karena sahabat sudah bisa untuk menerima puasa 1 bulan penuh, Pak. Jadi begitu cara Rasulullah mengajarkan ibadah. Dulu orang salat juga begitu, toh. Dulu orang salat begitu. Karena sahabat itu masih suka minum-minum khamar, kata Rasul, "Enggak apa-apa, ikut salat." "Bagaimana ya Rasulullah? Saya masih minum khamar." "Enggak apa-apa, masuk minum." Sudah minum salat, sudah minum salat. "Ya Rasulullah, saya mau salat tapi masih berzina." Kata Rasul, ikut salat. Nanti setelah itu turun ayat, "La taqrabus salata wa antum sukara." Jangan lagi salat kalau kamu dalam keadaan mabok. Jadi sudah mulai, kalau mau ikut salat jangan dalam keadaan mabok. Nanti kemudian turunlah perintah pengharaman khamar, baru kemudian tidak ada sahabat yang begitu, Pak. Jadi begitu cara dakwah Rasulullah, tidak langsung keras, Pak. Ini jangan sampai ada saudara kita yang masuk ke masjid bertanya-tanya, "Saya kasih yang masih ini, masih bertato." Apa? Karena dulu waktu anak muda penuh tato badannya, tiba-tiba sadar di usia-usia tuanya. Langsung Nabi bilang, "Berapa mi usia tak?" Nabi bilang 50. Percuma aja kau salat, jam salat. Akhirnya kan tidak teduh itu Islam. Kalau Islam yang diajarkan oleh Nabi puasa saja, Pak, jelas-jelas syariatnya itu dilakukan oleh Rasulullah, Pak. Jangan puasa, salat Jumat, Pak. Salat Jumat itu 2 tahun Rasulullah menerima syariat salat Jumat, Nabi tidak lakukan, Pak. Ini langsung diperintah oleh Allah melalui Jibril di tahun kedua sebelum Rasulullah hijrah. Itu sudah ada perintah salat Jumat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kondisi tidak memungkinkan, kita dihancurkan sama orang kafir ini. Kalau kita paksakan hari Jumat kumpul, maka gampang sekali dibunuh umat Islam ini. Maka Rasulullah tidak melakukan salat Jumat di Mekah secara umum. Nanti di Madinah, makanya waktu peristiwa hijrah itu kan, belum sampai di Madinah sudah hari Jumat. Maka Rasulullah singgah di masjid di tempat itu, sekarang diabadikan namanya Masjid Jumu'ah. Itu yang biasa dikunjungi oleh jamaah haji, jamaah umrah. Disitulah pertama Rasulullah melakukan salat Jumat. Bayangkan, Pak, diperintah, diterima langsung dari Jibril,
perintah Allah, tapi karena kondisi tidak memungkinkan demi untuk Islam ini, maka Nabi tidak melakukan Jumat. Nah, begini juga dengan puasa. Jadi Bapak nanti awalnya itu mengqada puasa itu pilihan. Tapi sedangkan sudah jalan ke sini kondisinya sudah berbeda, maka qada puasa itu menjadi cara menyelesaikan bagi puasa yang tidak bisa dilakukan. Tapi tidak boleh dipilih, Pak. Nanti terpaksa betul. Jangan sampai Ramadan ini ketemu dengan cuaca panas. Nah, bilang musim hujan pede baru kulakukan ini. Tidak lagi begitu, Pak. Itu mirip dengan orang Yahudi itu. Orang Yahudi puasa tonji tapi nak cari-cari waktu-waktu dingin, Pak. Jadi sekarang keringanan mengganti puasa Ramadan itu bukan lagi pilihan, tetapi jalan keluar kalau ada kendala yang tidak memungkinkan kita melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Jadi tidak boleh dibuat-buat. Kemudian dulu, Pak, setelah itu orang puasa itu kalau ketiduran, Pak, ini sejarahnya puasa. Kalau dia tidur dan lewat waktu berbuka masih tidur, maka dulu diperintahkan lanjutkan besok baru buka. Jadi dulu ceritanya begitu. Jadi tidak nahiraukan, pokoknya supaya ini puasa sampai tidur deh, bangun-bangun buka puasa. Maka nanti bapak-bapak dan ibu-ibu membaca juga, nanti ada puasa kalau tidak dapat waktu berbuka disambung lagi, Pak. Nah, ini kemudian ditutupi, dijawab oleh Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasi ila nisaikum. Boleh mendekat-dekat ke istrimu kalau malam. Kalau malam berarti tidak ada puasa malam. Jadi ini meluruskan kembali beberapa catatan-catatan sejarah tentang puasa. Setelah itu kemudian sudah sempurna syariat puasa nih. Mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, sudah 1 hari full, Pak. Nah, sekarang ini makna-makna puasa ditahan. Salah satu definisi itu di tafsir Al-Manar Rasyid Rida, al-imsaku anil akli, satu, menahan diri dari makan, tidak makan, wasyurbi, tidak minum, wagasayanin nisa, dan tidak melakukan hubungan suami istri, minal fajri ilal maghribi, dari terbitnya fajar sampai ke maghrib. Jadi di situ fisiknya. Yang mengikuti dalam definisinya di Rasyid Rida itu ihtisaban lillah. Ihtisaban itu tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri atau menahan yang membatalkan puasa. Motivasinya ihtisaban lillah, hanya karena ridha Allah, Pak. Hati-hati Bapak-bapak, ini nanti setiap merasakan lapar jangan fokus di laparnya, selalu ihtisab, wa'idadan li nafsi, dan untuk mempersiapkan jiwa kita, wa tahyiyatan laha littaqwa, dan untuk penghormatan mencapai tingkat takwa, bil muraqabati. Ini Pak, bapak-bapak nanti kalau puasa waktu lapar, karena nanti ada orang puasa tapi sombong, Pak. Ini bukan muraqabah dan bukan ihtisab. Jam 10 lapar men. Bisa aja ini, kuat Kak, saya bisa lalui. Ingat, fokusnya bukan menyombongkan kekuatan, Pak.
Di situ nanti kita bisa lepas dari ikhtisaban dan murakabah ke Allah. Kalau sudah mulai begitu, dia justru sombong di hadapan Allah. Tidak biasa ini. Saya bisa tahan 2 hari lagi, bisa tahan lebih dari ini, Pak. Bukan muqarabah yang dicari, tapi setiap kita merasakan haus, setiap kita mulai terpengaruh dengan lapar atau lelah, maka hadapkan ke Allah, ya Allah, ini ibadahku, ikhtisaban, saya lakukan ini karena memohon ridhamu dan mau mendekat kepada Engkau. Itu motif yang hampir hilang. Makanya Imam Al-Ghazali kan itu membagi-bagi tingkat puasa tuh. Puasanya orang awam, puasanya orang khas, puasanya khasul khas, di atasnya lagi khas, Pak. Karena Imam Al-Ghazali itu ulama fikih yang kemudian menggeluti tasawuf, supaya tidak dihantam rata cara-cara berpuasa, maka dikasih tingkat-tingkatan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi kalau ada biasa penceramah itu suka bikin tingkat-tingkatan, itu gaya Ihya Ulumuddin. Berarti bacaannya itu Ihya Ulumuddin, buku tipis tapi selalu mengakomodir juga model ini juga boleh, tapi tingkatannya yang berbeda, maka dibuat tingkatan-tingkatan. Nah, ini yang harus Bapak kita beritahukan dan dakwahkan kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai ada orang yang tidak makan justru kesombongannya tinggi di hadapan Allah. Ingat, ikhtisaban lillah, laparnya kita itu karena mengharapkan sajat dari Allah, wa iddadan li nafsi, untuk mempersiapkan diri, wa tahiyatan laha littaqwa, untuk menyiapkan diri menjadi orang-orang bertakwa, bil murakabati, dan dengan cara melakukan murakabah, dekat kepada Allah. Jadi dekatnya kepada Allah, wa tarbiyatil iradah, dan tarbiyatil iradah itu memanage keinginan, memanage keinginan. Jadi nanti kalau kita lapar, dan itu pasti dirasakan kalau puasa, kita sedang dilatih oleh Allah memanage keinginan, Pak. Ada di makanan, dan kalau makan tidak ada yang lihat, Kak. Tapi kan saat itu kita sedang melatih mengolah keinginan-keinginan kita. Maka ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, cara kita mendapatkan puasa itu, Pak. Ingat, puasa itu seperti salat, ibadah. Jadi kalau ada orang salat, ikut saja. Kalau takbiratul ihram, baca suratul fatihah, ruku, berdiri, sujud, duduk, maka itu melakukan seperti orang yang menahan lapar, Pak. Tetapi nanti nilai dan pengaruh dari ibadah yang dilakukan dia tidak bisa peroleh. Jadi itu, Pak. Nah, yang ketiga, cara menentukan awal Ramadan, Pak. Yang lalu kita berbeda. Ini sudah ada edaran dari Muhammadiyah tanggal 11 Maret. Pak. Biasanya pemerintah itu nanti di 29 Sya'ban. Nanti 29 Sya'ban baru keluar meru'yah. Kalau melihat hilal, maka besok puasa. Kalau tidak melihat, maka dicukupkan jadi 30. Jadi nanti di hari ke-29 Sya'ban itu ulama-ulama dan Kementerian Agama keluar melakukan ru'yah. Biasanya kalau mendung di sini daerah Makassar itu lantai 3 GTC. Ada lapangan parkir dulu, sekarang kan enggak ada orang mau parkir. Itu di atas di situ. Tapi kalau mendung biasanya kita lari ke perbatasan Pangkep Baru.
yang agak menonjol keluar tuh, itu lebih bagus kelihatan. Jadi dua metode ini Bapak-bapak, ada hisab ini sudah keluar pengumumannya bahwa Ramadan 2024 ini itu jatuh pada tanggal 11 Maret tahun 2024. Biasanya pemerintah itu nanti 2 hari sebelum itu melakukan ru'yah dan nanti diumumkan. Nah, ini tentu kita berharap mudah-mudahan tidak membingungkan masyarakat kita, karena dua-duanya ini metode yang ada dasarnya. Kalau dua-dua metode ada dasarnya, maka dua-duanya bisa mengandung benar metodenya, penentuannya. Yang biasa kita ditarik itu kan, kalau dalam fikih salat itu namanya sunnah nau'iyah. Sunnah nau'iyah itu banyak praktek yang dilakukan oleh Rasulullah, Pak. Contoh ya, Nabi kalau takbir, ada yang melihat Rasulullah mengangkat sampai di telinga, uzunain. Ada yang melihat Rasulullah takbir mangkibai, sejajar dengan pundak. Dua-duanya takbir begini ada hadisnya, takbir begini ada hadisnya. Berarti dua-duanya sama hadisnya. Kalau begitu ini namanya sunnah nau'iyah, sunnah yang beragam dan duanya benar. Boleh praktekkan ini, boleh praktekkan ini. Sekarang kalau kita mau mempraktekkan, dilihat kondisinya, yang mana kita pakai. Maka ulama-ulama kita menyebut, kalau sempit-sempit safnya, baku dempet-dempet, jangan mengotot, Pak. Tidak, begini saya harus begini. Akhirnya baku tabrak-tabrak tuh. Kalau sempit-sempit ambil yang begini, karena bisa gitu. Kan ada juga. Sama juga ibu-ibu, bisa begini, bisa begini. Tapi ulama kita menganjurkan ibu-ibu yang begini. Karena kalau begini nanti tak angkat di bawah, Bu. Kalau tak angkat, apalagi mukena pendek-pendek ji. Dia bilang Allahu Akbar. Khusyuk di sini, di bawah kelihatan baju tidurnya di dalam. Jadi seperti itu, Bu. Jadi sunnah nau'iyah, tidak ada yang salah. Nah, ini dalam metodologi juga begitu. Kalau dianggap meresahkan masyarakat dengan bertentangan dengan pemerintah, maka lebih arahkan ikut ke pemerintah. Kalau dianggap meresahkan, kira-kira meresahkan atau tidak, tergantung kondisi tak. Kalau merasa terganggu, susah ini. Ada nanti penjual-jual juga merasa terganggu mau puasa. Tapi catatannya, dalam bermazhab begini konsisten, Bu, Pak. Kalau awal Ramadan pakai ru'yah, akhir Ramadan juga pakai ru'yah. Awal Ramadan ikut pemerintah, akhir Ramadan juga ikut pemerintah, supaya cukup puasanya. Ini ngambil yang baik-baik, yang terlambat puasa dan cepat lebaran. Itu bisa 28 gitu. Nah bilang ada semua yang bertanggung jawab, cocok nih ada bertanggung jawab, tapi di awalnya ikut hisab, di akhirnya ikut pemerintah. Maksudnya kalau tak kalah ikut misalnya di Muhammadiyah, lebarannya juga ikut di Muhammadiyah. Jangan misalnya cepat ke Muhammadiyah tanggal 11, nanti lebarannya karena supaya rame-rame ikut di pemerintah deh. 31 lagi, lebih lagi puasanya, Pak. Karena di jumlah hari 1 bulan dalam kalender Hijriah itu tidak ada 31, Pak. Yang ada 29 dan 30. Allahu a'lam. Saya kira itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini insyaallah pengajiannya mulai mencari bagaimana nanti siap menyiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Jadi nanti ketemu sudah, Allah sudah menilai kita sudah mempersiapkan diri.
Saya kira demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan, dan mudah-mudahan pengajian ini mendatangkan berkah bagi kita semua. Dan untuk menyempurnakan berkah ini kita memohon dengan berkah suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.